Halo, apa kabarnya tetangga? Ketemu lagi bareng Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang saya lagi ada di Sukabumi, tepatnya di Kampung Tempo Dulu. Dan sekarang saya mau ajak kalian lihat suasana Kampung Tempo Dulu seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu masjid yang satu ini. Yuk! Jalan-jalan bersama tetangga online kamu. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online makin seru, lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online. Oke, tetangga, mumpung di bulan Ramadan, kayaknya lebih baik kita bahas masjidnya dulu ya. Dan di belakang saya ini adalah masjid tua, konon katanya dibangun sebelum kemerdekaan atau di pra-kemerdekaan. Dan sekarang saya nggak sendiri karena bakal ditemenin sama narasumber saya, yaitu Pak Awam. Apa kabarnya, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kita ada di masjid apa nih namanya, Pak? Masjid Al-Munawaroh. Al-Munawaroh. Tadi... Ke Masjid Al-Munawaroh, Kampung Cijarian Pandai. Kampung Cijarian Pandai. Kalau sekarang banyak nyebut Kampung Tempo Dulu. Kampung Tempo Dulu. Nanti tinggal dicek di Google Maps, Kampoeng Tempo Doeloe. Nanti nongol tuh, lokasinya ada di Sukabumi, Cijarian Pandai. Dan masjid yang akan kita bahas ini adalah masjid lama, masjid tua. Masjid lama, masjid tua. Tahun berapa, Pak, tepatnya? Pokoknya ini udah jadinya tahun 1941. 1941. Jadinya sebelum merdeka lah. Wow. Nah, tapi nggak tahu dibangunnya tahun berapa. Oke. Dan ini masjid lama, tapi saya lihat ini full permanen ya bangunannya? Ya, ini semacam kalau sekarang kan pecahan beling gitu ya. Iya. Yang ditumbuk terus ditempel. Oh, iya. Ini kayak terrazzo gitu, tetangga. Iya, terrazzo. Nih, motif terrazzo seperti ini. Jadi memang di zaman dulu, di zaman Belanda gitu ya, atau di masa penjajahan, motif ini umum digunakan nih di rumah-rumah sebagai aksesoris. Biasanya rumahnya rumah mewah, tapi karena di masjid tentunya ingin pakai material yang terbaik. Salah satunya terrazzo ini yang waktu itu memang lagi tren di masanya. Sekarang lagi tren lagi tuh, Pak. Terrazzo. Lagi. Iya, naik lagi. Cuma udah ada pabrikan yang bikin, dia bentuknya langsung Langsung jadi ya, kayak keramik gitu ya. Langsung jadi begitu ada. Kalau dulu kayaknya katanya Manual ya. manual, katanya dulu belingnya ditumbuk terus ditempel. Jadi kreatif juga sih itu tukangnya. Ini masjid zaman dulu berarti bangunan asli yang ini, Pak? Asli, masih asli, belum ada perubahan. Oke, nah ini teras depan. Ini terasnya, cuman ini udah diganti sih ininya. Oh, handle-nya? Handle-nya diganti, karena kan kalau masjid kan banyak anak-anak Pak. Iya. Jadi kadang-kadang rusak gitu. Jadi kalau masjid memang digunakan oleh banyak orang, Banyak keluar masuk, jadi wajar ya kalau ada kerusakan di handle. Kalau kusen-kusennya masih belum ada pergantian. Cuma dicat ulang aja ya? Cat ulang. Cat ulang. Ini lucu nih motifnya. Ini kayu loh ini. Kayu, bukan besi. Kayu ketemu kayu. Tuh, bagus finishingnya. Dan ini tadi untuk lantainya di teras dia pakai tegel seperti ini. Di dalam juga sepertinya pakai tegel. Ya, tegel ini sejenis ini. Oh. Kalau semua itu warna seperti itu. Oh iya. Oke. Di balik karpet itu adalah tegel. Pak, kita lihat dalamnya. Iya, boleh. Silakan masuk. Ayo, sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masjid. Begitu masuk sebenarnya jalur masuknya ada dua. Ada dua ya. Sebelah sana. Ini satu. Warga bisa datang dari sebelah kanan atau sebelah kiri ini. Karena entrance-nya ada beberapa. Nah, ini begitu masuk kita nggak langsung ketemu ruangan utamanya ya? Iya. Nah, kalau ini area apa nih Pak kalau yang di sini? Iya, kalau penuh sih emang tempat kumpul. Berarti ini kayak buat nyimpen-nyimpen biasanya ya? Ada tempat-tempat biasalah mukena. Oh. Itu tempat Quran. Sarung. Sarung ya. Terus ini plafonnya Plafon sama dari bambu. Bambu yang dipakai kapur. kayak di finishing di rumah-rumah itu? Iya. Jadi nggak kelihatan bambunya. Nggak kelihatan bambunya. Nah, terus tadi katanya ada cerita menarik soal ini plafon. Iya. Konon katanya dulu ini pernah disimpan buat senjata. Jadi penyimpanan senjata? Zaman pejuang dulu. Ini kan alhamdulillah kalau atas itu kalau dibuka itu luas Pak. Oh. Ke dalamnya bisa berdiri lah. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Oke, dan kokoh ya katanya? Kokoh. Ini aja tanpa tiang penyangga. Oh iya, iya. selebar ini, seluas ini tanpa tiang penyangga. Iya. Dan tadi info yang saya dengar juga katanya dindingnya full
Ini pool batu kali, Pak. Full batu kali? Batu kali ke atas. Ini pool. Oh, tebel banget. Ya, tebal. Ketebalannya hampir 40. 40 cm. 40-30 lah. Tebel situ. Bangunan sekarang Iya. biasanya 10, terus tambah plester kanan kiri 30 lah tebalannya. 15 cm. Ini pool batu kali ke atas. Oke. Nah nih, biar kelihatan nih, biar kebayang. Ini nyatu satu tembok ini. Jadi memang setebel itu bangunan lama. Oke, itu sampai mimbarnya di bagian depan masih. Itu mimbar utuh yang di belakang. Coba Pak, lihat Pak. Yang di belakang masih utuh, cuman karena rusak jadi ditempel depannya keramik. Ini mimbar dulu. Nah itu, mimbar aslinya tuh. Mimbar aslinya, cuman karena catnya itu salah warna catnya. Oke. Saya lihat kalau masjid zaman dulu memang selalu ada masuk ke dalam gitu ya? Iya. Di sebelah sini. Iya, tempat imam lah. Terus kalau buat keseharian ya, mungkin kalau zaman dulu belum ada listrik, jadi nggak pakai speaker. Nah, cerukan ke dalam itu bisa bikin suara kita jadi terasa atau terdengar lebih kencang. Jadi suara imam terdengar sampai ke belakang sana pas lagi ngimamin sholat. Oke, dan ini kayak ada ruangan di balik ini. Ini ada ruangan dulu mah, ya tempat dulu mah Quran lah. Oh, Kalau sekarang udah gak terawat. iya. Ini ruang serbaguna nih. Serbaguna. Jadi dibagi dua nih Dibagi bagian dua. depannya. Oke. Ini juga masih ori. Masih ori itu. Masih ori. Iya. Lihat nih. Slotnya. Lucu ya. Oh, jadi di slot dan digembok. Oke. Cakep Pak. Jadi ini untuk penghawaan juga enak karena jendelanya banyak. Bisa dibuka semua ya Pak? Bisa. Jadi kalau penuh bisa dibuka semuanya juga. Oke. Ini masih ada kisi-kisinya di atasnya. Ada jalusinya. Jadi udara masih tetap bisa keluar masuk di ruangan utama masjid ini. Keren Pak. Ini kalau luas inget nggak kira-kira? Keseluruhan mah sampai tanah ya, hampir 500. Hampir 500. Hampir 500 luas tanah ke sana, ada majlis taklim. Ya kalau bangunan mah sekitar 250-an lah. Mungkin sekitar 10 kali 25 ya. Ya. Dan ini kan kalau bangunan bawaannya ini kan? Ya. Yang kita Ini yang bahas ori, ini. ini. Berarti kalau dulu wudhunya di mana Pak? Dulu ada tempat wudhu situ Pak, coba. cuman sekarang udah direhab ya. Jalan sini juga bisa. Oh kita lihat sini biar beda. Pancuran lama, ada pancuran sejenis pancuran. Karena dulu mah kolam ini, Oh. dulu kolam. Oke. Cuman sekarang airnya kan kurang jernih, jadi dibikin tempat wudhu, bikinlah sumur Bar. Jadi ini udah direnovasi. Renovasi. Tapi kalau untuk lahannya dari dulu memang Iya emang ini tidak ada perubahan. Oke, jadi tempat ada toilet ke sana dan wudhunya bisa lewat sini nih, keran. Nah, ini juga kanopi ubahan nih, udah tambahan. Udah tambahan ini. Jadi memang fungsional aja nih tetangga. 1941 berarti udah. Oh ini ada Iya, tahunnya. Tahunnya ini Ini nih. 1941 jadinya. Oh, 27 tanggal bulan 3. Bulan 3. Ini dia. Keren. Dan ini aksen-aksennya sampai luar begini. Ini jadi kayak rumah-rumah orang Belanda zaman dulu nih. Betul. Looknya. Bener-bener arsitek Belanda ini. Karena memang zaman dulu bangunan yang cantik, yang tren, yang hits itu ya kayak gini. Jadi ini udah standar rata kanan, mentok kanan nih, udah paling bagus. Tapi ini bentuknya masjid. Oke, di Kampung Tempo dulu ini sesuai namanya berarti selain masjidnya jadul, rumah-rumahnya jadul juga nggak? Banyak masih ada. Banyak masih rumah. ada ya yang jadul. Oke, boleh kita lihat Pak? Boleh. Oke, ikutin terus tetangga. Yuk. Oke, kita langsung lihat nih rumahnya. Ini looknya jadul banget Pak. Jadul, iya. Rumah lama juga nih. Lama, cuman ini kebetulan kosong. Nggak berpenghuni nih? Nggak berpenghuni. Kalau di desa ini total ada berapa rumah lama Pak kira-kira? Kalau di kampung ini sekitar 8 rumah. Sekitar 8 sama rumah. masjid ya. Keren. Total ada berapa kakak kalau di desa, di kampung ini? Kalau di kampung ini sekitar lingkungan ini 70-80 kakak. Oh, nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak. Kita lihat lagi di sebelah sana masih ada lagi kan? Ada lagi itu, tapi ini semi panggung Pak. Gimana nih Pak? Ini saya bayanginnya kayak rumah-rumah villa Belanda zaman Iya, sama ini juga termasuk rumah dulu juga ya. Cuman ini agak semi panggung. Oke. Sini. Tuh, lihat. Kayak rumahnya Saddam di petualangan Sherina. Tuh. Jadi ini biasanya rumah
kayak gini umum kita lihat di dataran tinggi, terutama di wilayah Jawa Barat yang saya tahu ya. Dan dia biasanya jadi tempat rumah peristirahatan pejabat Belanda atau orang-orang Belanda. Tapi Kalau ini yang bisa lah masuk teras depan. Oh, oke. Ini masih dihuni, Pak? Masih, ini mah masih dirawat. Kadang-kadang cuman nggak tiap hari, kadang-kadang suka bikin kumpulan. Oke, permisi. Tuh, masih asli semua nih? Masih asli. Tuh, ada panggung, cuma ditutup. Aslinya dia agak panggung, semi panggung, cuma ditutup tadi bapaknya cerita. Ya. Gimana orangnya lagi keluar, jadi Iya, lucu ya, pakai ornamen batu alam Iya, di batu alam. dindingnya. Dan di ini ada lubang, nih, ventilasi. nah, buat sirkulasi udara. Dan yang saya lihat di bangunan tua di Jakarta, Pak, yang misalnya di Museum Fathahillah gitu ya. Seingat saya juga ada lubang Lubang-lubang sirkulasi begitu. udara Oh. di bawah bangunannya. Karena dia masih bisa ke bawahnya lagi. Wih, arsitekturnya keren. Teras Bisa depannya lihat juga. pinggirnya juga sana. Oh, Lewat pinggir. coba lihat sisi sana ya. Tuh. Masih ori. Dan lagi-lagi rumah zaman dulu nggak nempel. Tuh, jadi masih bisa bikin bukaan ke samping-samping. Karena nggak nempel dinding ketemu dinding. Enak banget kalau rumah nggak nempel tuh. Nggak ngap ya. Iya, nggak pengap. Oke Pak, kita lihat-lihat lagi rumah lainnya yang kayaknya masih ada beberapa lagi yang Ada cakep ya Pak. 3 rumah lagi. Yuk, tengah. Oke, mana lagi nih Pak? Ini masih rumah dulu juga. Ya. Wih, Ini berjejer 3 Pak, 3 rumah. masih dihuni Pak ini? Ini masih dihuni, alhamdulillah. Yang satu yang sana, seperti itu ada kumpulan keluarga. Oh, oke. Soalnya penghuni-penghuni banyak yang di luar. Banyak yang merantau. Ya karena pekerjaan. Oke. Ini terasnya juga tangga-tangganya masih bawaan? Masih sama ya, Ah, masih ori. Dulunya ada 2 jenis kan rumahnya. iya. Ibu yang Bu Imas, kacanya minimalis. Kalau ini gaya kacanya seperti ini. Warna-warni. Variatif deh. Ini kaca warna-warni bener. Nanti kalau di dalam, kalau pas kena matahari sinarnya Iya, macam-macam di dalam. Warna-warni di dalam. warna-warni. Warna biru, hijau, Ini masih ori. Ini pemiliknya sama generasi kelima kalau ini mah. Kayunya juga masih ori. Kayu masih ori. Keren. Nah ini dulu Karnos ini di sini Syuting. syuting. Oh. Rumah ini hampir 7 bulan. Oh, syuting film apa Pak? Kalau ingat. Cinta Putih Sinetron. Hampir rata-rata rumah dulu pernah di syuting sih. Oh, di sini. Heeh. Jadi lokasi syuting. Jadi lokasi syuting. Iya sih, masih terawat kayak gini bangunannya. Tapi ini kayaknya untuk luasan lebih kecil daripada yang tempatnya. Ya kalau luasan lebih luas yang Bu Imas. Oke. Sebelahnya, Pak. Ini sama juga rumah. Dulu juga sama. Oke. Kayu ininya sama, belum dirubah. Terasnya ya jenisnya begini. Ini lebih tua sebenarnya dibanding Ibu Imas, ini lebih tua. Modelnya mirip, cuma beda-beda sedikit aja. Kayak bentuk-bentuk potongan kacanya beda, frame-framenya beda. Cuma secara garis besar, yang ini untuk banyak kan. Paling kali ya Bumi. Punten ya Pak, lihat-lihat rumahnya. Bagus. Ini kayak tuts piano ya. Dari tahun berapa Pak rumahnya Pak? Kalau ini yang yang kata orang dulu ini paling tua Pak. Ini yang ini? Soalnya ini panggung, sama panggung kesananya. Oh, oke. Tuh panggung ini malah panggung. Jadi Keramiknya masih keramik, itu masih asli. kalau Bu Imas full tehel, Iya. kalau ini ada panggungnya. Oke, ini yang tehel di depannya aja. Nah, depannya hanya sekitar luasan 5 meter, Sepotong itu. sepotong. Berarti panggung dia kayu gitu, lantainya. Ya bambu sama bilik. Oh, oke. Nggak permanen berarti ya. Iya. Cakep. Tapi ini emang paling tua katanya yang ini. Udah banyak yang direnovasi, Pak? Atapnya aja. Baru Atapnya atasnya. aja. Kalau udah atasnya parah, Kalau ini masih gede-gede. masih gedek. Oh. Bambu yang senyam itu. Ini ya, Pak? Iya. Dinding ini. Oh. Kayak yang di samping tuh ada yang terbuka nih. Iya. Nah, iya. Ini adalah dinding Nah, tuh, zaman seperti itu. dulu nih. Kok ada kolong ini mah? Oh iya, iya.
Sini lihat. Nah, ini dindingnya bukan full bata, semen. Ini pakai gedek bambu, dilapisi lagi dengan kapur, dicampur dengan apa namanya? Bata. Ancuran Kalau dulu disebutnya semen merah. semen merah. Semacam tanah merah. Oh, oke. Campur kapur. Kapur-kapur, pasir. Jadi nggak ini sih. Lentur. Lentur. Tahan gempa ya. Tahan gempa. Nih, lihat dalamnya. Tuh, masih bambu. Nggak dimakan rayap, hebat. Mungkin ini hampir 100 tahun lah yang ini mah. Yang ini mah. Paling tua di sini. Nah, ini Itu kan. Nah, ini panggung. panggung dia. Bagian belakangnya. Bagian belakangnya. Nah, jadi yang tegel sampai sini aja deh. Ke belakang sini udah panggung. Oke. Tuh, ini kelihatan nih, lebih gede. Sini, kita lihat yang sudah mengelupas. Tuh. Bambunya masih utuh. Ih, keren. Tapi kalau ditutup lagi pakai semen bisa itu, Pak? Bisa, cuman kekuatannya, Pak. Beda ya? Ini contoh cepat kelupas. Contoh ini nih, ini beberapa kali ya. Tuh, keras sih keras. Cuman tuh, Oh iya. tuh, Nggak nyatu ya? nggak kurang nyatu. Kalau ini nyatu, agak lumayan kan kekuatan. Itu udah dicoba ditempel pakai semen, tapi hasilnya kurang maksimal. Oh iya. Keren nih. Siapa mungkin yang lagi skripsi bahan-bahan seperti ini bisa dijadiin tema nih. Kenapa bahan-bahan yang digunakan waktu dulu gitu lebih tahan dan Lebih tahan ini. iya, lebih tahan dan juga lebih bisa diandalkan gitu. Oke. Ini rumah sebelahnya lagi deh. Iya, sama kita ini full nih, temang nggak ada panggung ini. Oh Full. iya. Cuma sama kalau ini sama orangnya banyak yang di luar kos. Jadi kadang-kadang buat kumpulan keluarga aja. Oke. Ini juga kosong nih, nggak dihuni. Kosong, cuma bedanya tehelnya jenisnya begini. Tehelnya lebih bertekstur. Di antara tiga mana yang paling tua? Ini Pak, Yang tengah tadi? yang tua, paling tua ini. Ini udah generasi keberapa ya? Sama sih, Sama ya? keempat. 4 ya? Dan ini kanopi depannya ini masih bawaan semua. Tadi Iya, saya masih ori. masih ori. Lupa saya Besinya, bilang. kayunya, sengnya Nah. masih terawat. Sengnya? Iya. Saya kira sengnya udah ganti. Oh enggak, kalau bentuk seng semuanya Pak masih bawaan. Oh. Belum udah diganti. Oke. Ketebalannya Pak, kayak besi, Oh. Lebih tebal berarti? lebih tebal. Tuh, penahan kanopinya nih. Tuh, struktur kanopinya. Cakep ya? Dulu tuh gak apa-apa dibuat nyeni gitu. Diukir-ukir, lekuk-lekuk. Padahal dia buat struktur kanopi aja. Kalau sekarang kan lebih ke fungsi ya, lebih minimalis gitu. Tapi kalau dulu memang estetika juga dipertimbangkan. Mungkin ya balik lagi trennya zaman dulu memang seperti itu. Luasan mirip-mirip ya? Yang Ya, tiga ini, Pak? miripnya kalau luasnya hampir sama lah. Berarti memang desa ini dicanangkan jadi desa wisata tempo dulu apa gimana, Pak? Iya, rencananya mau dicanangkan sebagai desa wisata sih, desa wisata tempo dulu, rumah dulu. Iya. Udah banyak yang datang belum? Alhamdulillah banyak yang berkunjung ya. Contohlah berbagai produksi film sinetron juga pernah berapa kali ke sini. Oke. Yang melihat, Iya. kadang-kadang ada tamu juga Iya. ingin melihat rumah-rumah dulu gitu. Emang di antara satu desa hanya ini, satu kecamatan mungkin kebanyakan di sini. Kebanyakan, tapi ada di kampung sana, tapi masih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Mantap nih buat tetangga online yang mungkin domisili Sukabumi dan bingung atau lagi pengen hunting suasana jadul buat karya-karyanya, bisa datang ke mana, Pak? Kampung Cijarian Pandai. Kampung Cijarian Pandai, desa Tempo dulu, Desa Cipetir. Desa Cipetir. Atau tulis aja di Google Maps Kampung Tempo Dueloe. Iya. Nah, nanti nongol tuh, letaknya ada di, tadi udah di-mention sama Bapak. Makasih banyak ini Pak Awam. Yuk, sama-sama. Udah nemenin kita keliling. Buat tetangga online yang lagi puasa, semangat puasanya dan pastiin klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat kontennya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Halo Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Bentar dulu susah. Kayak ini, saya bayanginnya kayak telepon Pak.